Di sini kita akan lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 kita punya segitiga PQR. Lalu dia bilang di sini segitiga PQR-nya adalah siku-siku. Panjang PQ dan QR 4 cm. Jika QS adalah garis bagi PQR, panjang QS-nya berapa? Caranya adalah kita gambarkan dulu segitiga PQR-nya. Lalu segitiga PQ-nya 6 cm dan QR 4 cm. Karena di belakang sudut ada garis bagi, maka sudut PQS dan sudut QSR ini haruslah sama. Kemudian yang kita gunakan sih caranya adalah kita menentukan luas PQR terlebih dahulu. Luas PQR itu bisa pakai setengah kali 6 kali 4 kali sin 90. Bisa dilihat lagi di pelajaran kelas 10 tentang luas segitiga. Sebenarnya sin 90 ini nggak diperlukan juga, cuman ini ditulis supaya mengingatkan aja bahwa situ sudut berpengaruh. Berikutnya adalah di luas segitiga PQS di sini. Karena ini adalah sudut bagi dan ini 90 derajat, maka sudutnya ini bisa kita bagi dua. Jadi 45 derajat dan 45 derajat. Maka segitiga PQS di sini kita bisa tulis setengah kali 6 kali QS dikali sin 45. Berikutnya luas segitiga QRS di sini juga sama. Setengah kali 4 kali QS kali sin 45. Karena luas PQR itu bisa kita cari juga dengan luas PQS ditambah luas QRS, maka kita boleh tulis persamaannya. Luas PQR sama dengan luas PQS tambah luas QRS. Kita masukkan angka yang tadi kita hitung. Luas PQR-nya adalah 12 cm. Kemudian luas PQS-nya setengah kali 6 kali QS kali sin 45 itu adalah setengah akar 2. Ketemu hasilnya 3/2 akar 2. Lalu luas QRS adalah setengah kali 4 kali QS kali setengah akar 2 juga. Ketemu akar 2 QS. Biar gampang kita kalikan 2 dulu semuanya. Baru kita lihat hasilnya. Jadi 24 sama dengan 3 akar 2 kali QS tambah 2 akar 2 QS. 3 akar 2 tambah 2 akar 2 QS kita tambah jadi 5 akar 2 QS. Maka QS-nya adalah 24 dibagi 5 akar 2. Kita rasionalkan dengan mengkalikan akar 2 per akar 2. Maka ketemu hasilnya 24 akar 2 per 10 dan ketemu hasilnya 12 per 5 akar 2. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Untuk nomor 3, kita diketahui ada sin alfa dan cos alfa sama dengan 8 per 25. Yang ditanyakan adalah 1 per sin alfa dikurang 1 per cos alfa. Langkah pertama adalah 1 per sin alfa min 1 per cos alfa ini kita anggap sebagai X. Kemudian kita hitung, kita setarakan penyebutnya sehingga ketemu cos alfa min sin alfa per sin alfa cos alfa sama dengan X. Karena di sini kita nggak bisa mendapatkan bentuk yang seperti diketahui di atasnya tadi, maka salah satu caranya adalah kita mengkuadratkan keduanya. Ketika kita kuadratkan, maka semuanya akan kita kuadratkan juga. Kiri dan kanan kita kuadratkan. Cos min sin kuadrat, jadinya adalah cos kuadrat min 2 sin A cos A tambah sin kuadrat. Per sin kuadrat kali cos kuadrat A-nya boleh kita bilang lagi jadi sin A cos A kuadrat. Berikutnya adalah kita lihat di sini bahwa sini ada bentuk cos kuadrat tambah sin kuadrat alfa. Yang nantinya kita bisa ubah jadi 1. Lalu sini ada min 2 sin A cos A yang nantinya bisa kita cari dengan yang tadi kita ketahui tadi. Si sin A cos A sama dengan 8 per 25. Berikutnya lagi adalah kita masukkan angka yang tadi. Cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1. Lalu sin A cos A adalah 8 per 25. Sin A cos A-nya juga 8 per 25 kita masukin. Ketemu hasilnya 2 kali 8, 16 per 25. 8 per 25 kuadrat 64 per 625. Kita kalikan 625 per 625. Ini adalah salah satu cara untuk memecahkan pengerjaan pecahan yang lebih cepat. 1 kali 625 ketemu 625. 16 per 25 kali 625 ketemu 400. 64 per 625 kali 625 ketemu 64. Berikutnya itu adalah nilai dari si X kuadrat. Sementara pertanyaannya di ketemuannya hanya X-nya aja. Maka kita akar menjadi akar 225 per 64 sama dengan 15 per 8. Oke, berikutnya kita lanjut lagi ke nomor 4. Kita lihat di sini nomor 4. Di sini adalah grafik fungsi. Grafik fungsi yang seperti ini kita memiliki dua pilihan antara fungsi sin atau fungsi cos. Dua-duanya punya kemungkinan yang sama. Tapi di sini kita misalkan dulu di sini adalah grafik sin. Semisalnya di sini adalah grafik sin. Maka kita punya rumus Y sama dengan A sin B kali X plus C plus minus D. A-nya sini adalah namanya amplitudo.
ya. Amplitudenya adalah jarak terjauh dari titik seimbang ya. Jadi cara gampangnya adalah tinggal lihat aja di sini 1 dan di sini ada -1. Bedanya berarti adalah 2. Kemungkinan nanti kita bagi 2 lagi. Jadi untuk amplitudo adalah nilai tertinggi sampai nilai terendah, lalu nanti kita bagi 2 lagi. Berikutnya adalah di sini B itu adalah periodenya. Periodenya dicari dengan cara gimana? Cara paling gampang adalah tinggal kita lihat. Dari puncak menuju puncak berikutnya, itu butuh berapa derajat. Kalau kita lihat di sini, dari puncak ke puncak berikutnya, itu perlu 120 derajat. Sementara pada normalnya, sin itu adalah 360 derajat periodenya. Oleh karena itu, di sini yang tadinya 360 derajat menjadi 120 derajat. Maka untuk mencari nilai B di sini, kita tulis 360 per 120. Jadi B-nya adalah 3 nilainya. Oke, berikutnya adalah C di sini adalah pergeserannya. Untuk mencari pergeseran di sini, kita bisa menggunakan macam-macam caranya, salah satunya begini. Jadi X-nya itu kita misalkan 0. Ketika X-nya 0, ternyata di sini kita lihat hasilnya adalah setengah akar 2. Lalu setengah akar 2 ini, itu sama dengan sinus 45. X0 tadi, kita misalkan di permisalan yang kita buat tadi di atas. Jadi kita bisa tulis sin 3 kali 0 tambah C. Maka 3C setara dengan 45 dan C setara dengan 15 derajat. Berikutnya adalah nilai D di sini adalah pergeseran Y-nya atau pergeseran searah vertikalnya. Apakah grafik ini naik atau grafik ini turun? Oh ya, tadi kalau yang C ini, kalau di sini adalah pergeserannya 15 derajat, itu artinya adalah grafiknya bergeser ke kiri. Kalau C di sini positif, maka dia akan bergeser ke kiri. Kalau C ini negatif, dia akan bergeser ke kanan. Lalu di D juga sama. Di D ini, kalau dia positif, maka dia akan bergeser ke atas. Kalau dia negatif, dia akan bergeser ke bawah. Maka dari sini kita dapat jawabannya bahwa Y sama dengan sin 3 kali X plus 15. Pakai rumusnya tadi, ABC-nya kita tentuin. Maka Y sama dengan sin 3X plus 45. Jawabannya adalah C. Berikutnya adalah yang kelima, nomor 5. Di sini dia menanyakan himpunan penyelesaian dari sin X plus 20 ditambah sin X min 70 dikurang 1 lebih kecil dari 0. Gimana cara mengerjakannya? Salah satu caranya adalah di sini kita memiliki bentuk sin plus sin. Sin plus sin itu adalah 2 sin jumlah per 2 dan cos selisih per 2. Jumlah per 2 di sini kita sederhanakan menjadi X min 25. Selisih per 2 di sini kita sederhanakan menjadi 45. Kemudian di sini bentuk sin plus sin itu akan menjadi 2 sin cos. Ya, itu ada macam-macam bentuknya, ada yang sin min sin, ada yang cos plus cos, dan ada cos min sin, cos min cos. Itu bisa dilihat lagi di pelajaran kelas 11. Lalu di sini satunya kita pindahin ke kanan jadi lebih kecil dari 1. Kemudian cos 45 adalah setengah akar 2, 2 kali setengah, jadi tinggal akar 2-nya aja. Akar 2-nya kita pindahkan lagi ke kanan jadi 1 per akar 2. Lalu sin X min 25 lebih kecil dari setengah akar 2. Ini kita rasionalkan supaya bentuknya lebih mudah diingat. Bahwa setengah akar 2 itu adalah sinus 45. Kalau udah kita masukin rumusin di sini ada 2. Ada yang X min 25 sama dengan 45 tambah K360. Dan ada X min 25 sama dengan 180 min 45 tambah K K360. Biasanya untuk di SMA yang diajarkan di sini hanya persamaannya aja, persamaan trigonometrinya aja. Tapi di soal ini ternyata ada pertidaksamaan trigonometri. Nah, perbedaannya hanya ada di tandanya aja. Kalau yang pertama dia tandanya lebih kecil, maka yang syarat yang keduanya adalah kita ganti jadi lebih besar sama dengan. Sehingga kita dapat di sini ketika kita masukkan K-nya 0, maka dapat X-nya lebih kecil dari 70 dan di sini X-nya lebih besar dari 160. Kalau kita gambarkan maka 70-nya ke kiri ada tanda hitamnya karena di sini ada sama dengannya dan 160 ini akan ke kanan, ada tanda hitamnya juga. Lalu di sini kenapa di sini ada 0 dan 360? Kita lihat kembali ke soal. Di soal di sini ada syaratnya bahwa
X itu harus lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 360. Maka di sini pun kita gambarkan syaratnya dari 0 sampai 360. Berikutnya bisa kita jawab, X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil dari sama dengan 70, atau X lebih besar sama dengan 160 dan X lebih kecil dari 360. Sekian pembahasan dari nomor 2 sampai nomor 5. Lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 kita punya soal 2 akar 3 cos X min 4 sin X cos X sama dengan 2. Di sini akan kita bahas. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah di sini 4 sin X cos X ini bisa kita ubah jadi 2 kali 2 sin X cos X. Untuk apa? Supaya si 2 sin X cos X ini bisa kita sederhanakan menjadi sin 2X. Kalau kita lihat di sini, kita punya nilai cos dan nilai sin, nggak ada kuadratnya, kita nggak bisa ubah menjadi satu kesatuan. Maka di sini salah satu caranya adalah kita pindahin dulu, supaya dia beda ruas, sin dan cosnya. Lalu kita kuadratin. Setelah kita kuadratin, dapatlah hasilnya 12 cos kuadrat 2X ditambah, sama dengan 4 tambah 8 sin 2X tambah 4 sin 2X. Berikutnya adalah di sini karena sini ada cos kuadrat dan sini ada sin kuadrat, maka di sini akan kita ubah jadi 1 min sin kuadrat 2X. Berikutnya kita kalikan lagi, kita sederhanakan. Berikutnya sampai ke bentuk 0 sama dengan, jadi kita bikin kepersamaan kuadrat. Ketika kita bikin kepersamaan kuadrat, jadinya adalah 0 sama dengan 16 sin kuadrat 2X tambah 8 sin 2X min 8. Kita bagi 8 semua, jadinya 2 sin kuadrat 2X tambah sin 2X dikurang 1. Untuk memfaktorkannya, cara cepatnya adalah di sini ada 2 sin kuadrat 2X, maka kita isi terlebih dahulu. 2 sin 2X, 2 sin 2X, lalu ada per 2-nya di sini. Itu dulu yang pertama kita isi. 2 sin 2X, 2 sin 2X, lalu per 2. Kalau misalkan di sini ada 10, berarti kita isi sini 10X, 10X per 10. Jadi kita samain semua. Kalau udah untuk mengisi angka di tengahnya ini, kita bisa menggunakan cara depan kalikan belakang dulu. Jadi 2 kali min 1, jadinya adalah min 2. Lalu tengahnya adalah 1. Jadi kita harus membuat skema bahwa bilangan apa yang dikali jadinya minus 2 dan ditambah jadi 1. Ternyata ketemulah 2 sama min 1. Berikutnya 2-nya ini kita bagi ke sana. Jadi ketemu sin 2X tambah 1 dan 2 sin 2X dikurang 1. Di sini kita mendapat sin 2X sama dengan min 1 dan sin 2X sama dengan setengah. Kalau kita perhatikan di sini, sin 2X min 1 jadinya adalah ditulisnya bisa min sin 90 terlebih dahulu, karena min sin itu sifatnya sama dengan sin min, jadi minusnya seakan-akan pindah ke dalam, maksudnya adalah sifatnya sama. Berikutnya adalah di sini kita masukkan rumus sin yang seperti tadi, 2X sama dengan min 90 plus KK 360, dan X sama dengan min 45 tambah KK 180, ini kita bagi. Ketika K-nya sama dengan 1, kita mendapatkan hasil sini 135 derajat, dan ketika K-nya 2, kita mendapatkan sini 315 derajat. Berikutnya, setelah itu kita mengerjakan yang kedua, di mana sin 2X sama dengan setengah. Setengah itu yang paling mendekati, yang kita pikirkan pertama kali adalah sin 30. Berikutnya 2X sama dengan 30 tambah KK 360, baru boleh kita bagi 2. Dan yang satunya lagi adalah ketika 2X-nya adalah 180 min 30. Jadi tetap kita mengerjakan dengan dua cara. Kalau yang sebelumnya, itu kita nggak perlu mengerjakan dengan dua cara, karena hasilnya akan sama aja untuk 90. Jadi pengecualian untuk 90, supaya lebih cepat, kita nggak mengerjakan dengan dua cara. Berikutnya adalah di sini, ketika dia 30, kita masukin tadi X sama dengan 15 tambah KK 180, dan yang satu lagi adalah yang 2X sama dengan 180 min 30 ditambah KK 360. Kita dapatkan nilai sini bahwa X sama dengan 75 tambah KK 180, dan kita masukin seperti tadi, ketika X-nya 0 dan X-nya 1, kita ketemu X-nya 15 dan 195. Di sini, ketika X-nya 0 ketemu 75, dan ketika X-nya 1 ketemu 255. Nah, di sini kita jangan cepat untuk mengambil kesimpulan bahwa semuanya betul, karena di sini kita harus cek. Di sini kita terjadi ada pengkuadratan. Maka ketika ada pengkuadratan di sini,
akan ada nilai-nilai yang tidak memenuhi. Jadi kita harus cek kembali. Contoh ceknya adalah kayak misalkan kita masukkan 135 ini ke awal, yang sudah kita sederhanakan di sini, sebelum kita mengkuadratkan. Kalau kita masuk ke sini, cos 2 kali 135, maka akan dapat cos 270, yang hasilnya menjadi 0. Sementara di sini, sin 2x ini kalau kita masukin jadi sin 270, yang artinya min 1. 2 kali min 1 jadi min 2, 2 tambah min 2 jadi 0, maka 0 sama dengan 0, maka dia betul. Berikutnya adalah yang 315, biasanya sih juga akan sesuai, jadi nggak perlu kita cek. Berikutnya yang kanan, yang 15 pun juga kita harus cek. Ketika kita masukkan 15 ke sini, 2 kali 15 berarti cos 30, berarti setengah akar 3. 2 akar 3 kali setengah akar 3 berarti jadinya adalah 3. Sebelah kiri ini adalah nilainya 3. Yang kanan sini, sin 30 berarti adalah setengah. Setengah kali 2 berarti adalah 1. 1 tambah 2 berarti 3. Maka dua nilai ini setara. Kiri dan kanannya setara. Berikutnya lagi, ketika yang 75, kita akan masukkan yang 75. Cuma di sini kita cek apakah betul atau enggak. Kita masukkan 75 ke sini, ternyata ketika kita masukkan 75, cos 75 kali 2 itu berarti adalah 150. Cos 150 itu nilainya min setengah akar 3. Kalau min setengah akar 3 dikalikan 2 akar 3 berarti ketemunya adalah minus 3. Sementara yang kanan, sin 2 kali 75, sin 150, nilainya tetap setengah. Setengah kali 2 tetap 1, 1 tambah 2, 3. Maka yang jadi enggak setara. Sebelah kiri jadi min 3 dan sebelah kanan jadi 3. Itulah kenapa kita harus mengecek ulang, karena pada kondisi kuadrat itu akan terjadi perubahan. Oke, demikian pembahasannya. Ini kita masukkan lagi 135 dan seterusnya. Kita masukkan ke sini untuk mendapatkan nilai akhirnya. Tapi di sini ada sedikit kejanggalan karena di sini 315 harusnya masuk, tapi di pilihan sini nggak ada ya. Jadi saya juga nggak masukin. Jadi hanya 3 pilihannya yang kita ambil. Oke, demikian pembahasannya untuk nomor 1 sampai 6.